Kalau para wali itu ukurannya dari wirai, zuhudnya dan takorubnya kepada Allah, sedangkan tabaqatil ulama, eskalasi para ulama itu tidak diukur fi wara'ihi wa zuhdi wa taqarrubi ilallah, tapi diukur fi mautihi. Eskalasi para ulama itu diukur dari kematiannya. Makanya adik-adik dan seluruh jamaah, kalau kita membaca karya sebuah kitab, pasti nanti di situ akan dicantumkan pengarangnya siapa dan disebutkan al-mutawaffa, tahun wafatnya. Kayak contoh kitab Fathul Mu'in, itu pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini yang nggak tahu dikira Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in itu orang Jogja. Rumangsane Al-Malibari itu Malioboro, padahal Malibari itu India bagian barat. Itu nanti akan ditulis pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Mutawaffa, tahun wafatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mutawaffa, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Mutawaffa, Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutawaffa, pasti Jalaluddin Al-Mahalli Al-Mutawaffa, yang disebut adalah tahun kematiannya. Jadi kalau ada kitab di situ kok dituliskan pengarang terus Al-Maulid, itu percetakannya ngawur namanya. Karena eskalasi para ulama itu memang diukur dari kematiannya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap lebih maju, lebih utama dan lebih keren. Makanya lah ono kiai kok ndonga njaluk dawa umur tawil umrona, itu kiai gak patek keren. Pengumuman kiai umurnya aja dawa-dawa. Sering saya sampaikan di mana-mana sebagai gambaran. Ada dua tokoh besar ulama yang dua-duanya ini keluar dari pakem. Karena kalau ulama itu ada pakem, adik-adik. Jika beliau namanya Ahmad, itu menurut pakem mendapatkan alam laqab atau mendapatkan titel Syihabuddin. Jadi ulama yang namanya Ahmad siapapun, itu titelnya Syihabuddin, selalu begitu pakemnya. Kalau namanya Muhammad, sesuai pakem itu titelnya selalu Syamsuddin. Nah selain itu, selain yang bernama Muhammad, selain yang bernama Ahmad, ya terserah mau pakai titel Syamsul A'immah, mau pakai titel Al-Arif Billah, mau pakai titel Al-Mutawakkil Alallah, Al-Mu'tasim Billah, macam-macam. Ya kalau yang sebelah sana itu misalnya jadi tokoh itu kayaknya titelnya Wal'iyadzu Billah. Dua ulama ini keluar dari pakem. Yang satu namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang terkenal dengan sebutan Takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad, tapi titelnya bukan Syihabuddin. Beliau diberi titel Syihabul Millah. Satunya namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya Muhammad, harusnya kalau sesuai pakem titelnya Syamsuddin, tapi beliau titelnya Hujjatul Islam. Ketoke kok gak paten nyaut ya. Oh nyaut. Oke. Dua ulama ini sama-sama hebat. Ini saya akan ceritakan eskalasinya ya. Imam Abi Syuja, pengarang Takrib, lahir tahun 1047 Hijriah.
Beliau wafat tahun 1197 Hijriah. Jadi usianya 150 tahun. Panjang banget usianya. Halo. Sementara Imam Ghazali lahir di tahun 1060 Hijriah, wafatnya pada tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun. Dua ulama ini menangi dalam satu zaman. Imam Abi Syuja lahir duluan tapi wafatnya belakangan karena usia beliau sampai 150 tahun. Imam Ghazali lahir belakangan, wafatnya duluan, usianya cuma 51 tahun. Setelah Imam Ghazali wafat, Imam Abu Syuja itu masih hidup 86 tahun. Para ulama ketika menentukan ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja wal Ghazali, mana yang lebih utama, mana yang lebih keren antara Imam Abi Syuja dan Imam Ghazali, para ulama menyatakan Ghazali aqdam, Imam Ghazali yang lebih keren. Kenapa? Karena mati lebih dulu. Jadi nek kiai kok mati disi, iku kiai keren. Cuma nek aku karo Yai Rul yo insyaallah disian Yai Rul. Enggak apa-apa, aku kalah keren enggak apa-apa. Dua-duanya sama-sama hebat. Kalau dari sisi karya keilmuan, Imam Ghazali menang. Kitab karya Imam Ghazali itu luar biasa. Sampai nggak ada ulama yang bisa menandingi Imam Ghazali ketika meringkes kitab karangannya Imam Haramain. Imam Haramain itu punya kitab yang misalnya ditumpuk itu dari sini sampai tembus plafon situ. Saking tebelnya kitabnya, itu diringkes sama Imam Ghazali jadi 3 kitab, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan Al-Basid. Bisa sih gak ngerti ya wis pokoknya mantuk-mantuk on. Tapi kalau dari segi riyadhah menang Imam Abu Syuja. Dua-duanya sama-sama hebat. Yang satu berasal dari Khurasan, yang satu berasal dari Asfahan. Imam Ghazali berasal dari Khurasan. Khurasan itu tempat keluarnya Dajjal. Jadi nanti Dajjal itu keluarnya dari Khurasan. Sedangkan Asfahan itu adalah tempat pengayaan uranium nuklir, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu adalah Asfahan, tempat pengayaan uranium nuklir yang paling ditakuti sama Amerika. Jadi sampai sekarang satelit pengintai keamanannya Amerika itu terus dihadapkan ke Asfahan, takut diserang nuklirnya Asfahan, Iran yang sumbernya di Asfahan. Amerika yang katanya negara hebat, superpower, ternyata takut sama nuklir, kalah karo wong Lamongan, nuklir dimplok dadi bakso. Lah ya kan, kalau kita kan nuklir iso dadi bakso, ono bakso nuklir, ono bakso granat. Orang Indonesia itu ternyata hebat. Yang lain gulanya gula biasa, kalau kita gulanya pasir, gulanya batu. Malah mbak-mbak walaupun ayu-ayu koyok ngono ku ternyata sering ngeletisi kuping gajah. Pokoknya top orang Indonesia. Molen ae dimplok kok. Allah ya karim. Oke, kita lanjut. Karena acara kayak gini sekarang nggak boleh lama-lama, jadi masih ada waktu 10 menit lagi. Dari tingkat riyadhahnya Imam Abu Syuja lebih hebat. Setelah selesai ngarang kitab takrib, naza'a thawba ilmihi,
Beliau melepas baju kebesaran keulamaannya, alih profesi jadi kannasu raudhatis syarifah, nirakati kitab takrib, melepas baju keulamaannya, beliau beralih profesi jadi tukang sapunya raudhah, tukang sapunya pesariane Kanjeng Nabi, tukang sapune Masjid Nabawi. Duh, barokah riyadhoe, barokah tirakate Syekh Abi Suja, tukang-tukang sabu masjid itu dapat berkahnya. Satu, tukang sapu masjid iku dongane mandi. Makanya zaman lek njaluk donga pengen mandi, njaluk donga tukang sapu masjid. Lu bener, tukang sapu masjid itu bahkan lebih utama daripada imamnya, lebih utama daripada muadzinnya. Lek urutan ya, urutan keutamaan ada yang mengatakan imam sama muadzin itu lebih utama muadzin. Kok begitu? Ya iyalah, imam itu tahu jadi kok. Imam itu datang jamaah udah siap. Ibarat makanan, imam itu tinggal ngelek. Wis mateng, kari ngelek. Lah muadzin itu yang ngumpulin, yang ngeracik masakannya, yang ngumpulin jamaahnya. Lah tukang sapu yang bersihin tempatnya, menyiapkan tempatnya. Coba ono jamaah ono imame nek masjidnya najis, tak kenek digawe salat. Mbok koyoke gak mudeng kok dijak ngomongan. Makanya tukang sapu masjid itu lebih utama daripada imam, daripada muadzin. Kalau imam sama muadzin ada yang mengatakan lebih utama muadzin, sehingga muadzin itu dapat keistimewaan besok di akhirat. Rasulullah gampang leh niteni tukang azan untuk disyafaati. Cirinya apa? Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Jadi tukang-tukang azan itu besok pada hari kiamat lehernya panjang-panjang. Loh, sampean ojo bayangno koyok jerapah lah anu ojo ngono. Leher panjang tapi bagus. Jadi Kanjeng Nabi leh ate nyafaati ku gampang. Wahai ke umatku tukang azan, tukang azan, tukang azan, tukang azan, langsung dipanggili. Dilihat dari mana? Lehernya panjang-panjang. Tapi nilai keutamanya masih kalah sama tukang sapu masjid. Sehingga tukang sapu masjid itu diberi keistimewaan satu, dongane mandi. Yang kedua, nanti di surga bidadarinya paling banyak. Soalnya wonten dawuh mahrul hur kansul masajid. Maharnya bidadari iku nyaponi masjid. Jadi tukang-tukang sapu masjid itu widodaranya paling wakeh menenang swarga. Iki meneh guru-guru ki alih profesi dadi tukang sapu masjid iki. Pun. Nah, barokah riyadhoe Imam Abi Suja nirakati kitab takrib. Mangkane pondok pesantren manapun atik gak nok ngaji takribe mesti gak barokah. Dan tidak ada pondok pesantren salaf yang berani meninggalkan pengajian kitab takrib. Kitab Imam Ghazali yang sangat fenomenal itu Ihya Ulumuddin itu banyak dirubah-rubah oleh generasi sesudahnya. Kata sing wani ngrubah kitab Imam Ghazali. Tapi kitab Imam Abu Suja, kitab takrib, gak ono wong sing wani ngerubah. Padahal dihasiai macam-macam, disarai macam-macam, tapi nggak ada yang berani ngerubah. Barokahe tirakat. Lah santri sakniki wis do gak gelem tirakat sak kiyaine sisan.